Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Adab. Catatan bab tata krama, bab budi pekerti. Alhamdulillah, segala puji bilillah bagi Allah. Allah adalah Alladzi zat arsala yang telah mengutus siapa Allah Rasulahu pada utusannya. Rahmatan, karena sebagai rahmat kasih sayang, lil alamin, untuk seluruh alam. Segala puji bagi Allah, zat yang telah mengutus utusannya sebagai rahmat untuk seluruh alam. Kok bisa Nabi itu dikatakan rahmatan lil alamin? Karena apa yang menjadi ajakannya Nabi, seruannya Nabi, itu kalau ditaati bisa menjadikan keberhasilan dunia dan akhirat. Dunianya dia mendapatkan pertolongannya Allah, akhiratnya dia pasti masuk surga selamat dari neraka. Maka Nabi itu diutus sebagai rahmat untuk seluruh alam. Aslinya seperti itu. Adapun yang menentang, yang mengingkari, yang mendustakan, ya dia akan sebaliknya menjadi senjata makan tuan. Wa kafatan, dan semua, linnasi, bagi manusia, syahidan, orang yang menyaksikan, wa mubasyiran, dan memberikan kabar gembira, wa nadiran, dan memberikan kabar penakut. Jadi Nabi Muhammad diutus untuk semua manusia sebagai saksi yang ditugasi memberikan kabar gembira adanya surga bagi yang iman dan adanya neraka bagi yang tidak mau beriman. Kalau nabi-nabi yang dulu ditugaskan hanya kepada kaum-kaum tertentu. Kalau Nabi Muhammad tidak, untuk seluruh umat, mulai kutub utara sampai selatan, itu nabinya satu, Nabi Muhammad. Wadaian, dan orang yang mengajak ilallah pada Allah, maksudnya mengajak ibadah kepada Allah. Semua itu adalah biidni, dengan izinnya Allah. Wasirojan, dan menjadi lentera. Apa? Lentera itu lampu publik, damar, lentera. Muniron, yang menerangi. Nabi mengajak umatnya ibadah kepada Allah atas izinnya Allah, dan sekaligus sebagai cahaya atau lentera yang menerangi. Dengan adanya Nabi Muhammad, jelas mana yang batal, mana yang hak, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, lantaran seruan ataupun ajarannya Nabi Muhammad. Wa anzala, dan menurunkan siapa Allah Alkitab, pada kitab Al-Quran. Maksudnya wa anzala ini maksudnya wa anzala alaihi. Allah menurunkan kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Walam yaj'al, dan tidak menjadikan siapa Allah lahu pada kitab iwajan, pada perselisihan, nyimpang, maksudnya perselisihan. Allah tidak menjadikan isinya Al-Quran itu kontradiksi. Di surat Baqarah diperintah, di surat Al-Imran dilarang, padahal halnya sama, itu enggak mungkin. Jadi semua ayat Al-Quran itu saling memperkuat, tidak ada yang kontradiksi. Istilahnya berkebalikan, enggak ada. Di dalam kitab Al-Quran syifaun, obat, syifaun lima fis sudur, obat tombo hati. Jadi Al-Quran itu bisa sebagai obat. Warahmatun, dan kasih sayang. Dan Al-Quran juga merupakan rahmatnya Allah. Dibaca jadi pahala, didengarkan jadi pahala, diamalkan jadi pahala, dibelani jadi pahala. Waja'ala, dan jadikan siapa Allah ummatahu, pada umatnya Nabi, khairam ummatin, pada sebaik-baiknya umat.
ukhrijat yang dikeluarkan siapa umat, linnasi untuk manusia. Allah telah menjadikan umat Muhammad sebagai sebaik-baiknya umat yang dikeluarkan untuk manusia. Wa ja'ala, dan menjadikan siapa Allah ummatahu pada umatnya Nabi Muhammad ummatan umat wasatan yang adil. Allah menjadikan umatnya Nabi Muhammad sebagai umat yang adil, yang nantinya di hari kiamat akan dijadikan sebagai saksi. Contohnya pada saat Nabi Nuh ditanya oleh Allah, "Wahai Nabi Nuh, apakah kamu sudah menyampaikan risalah agama? Apa yang saya pesan, apa sudah kamu sampaikan kepada umatmu?" Nabi Nuh jawab, "Sudah ya Allah, sudah saya sampaikan sesuai dengan perintahmu." Atas Allah bertanya kepada umatnya Nabi Nuh, "Wahai umatnya Nuh, apakah Nabi Nuh telah datang kepadamu menyampaikan risalahku?" "Oh, belum ya Allah, belum pernah ada yang datang. Nuh belum pernah datang menyampaikan risalah." Kemudian Allah bertanya, "Wahai Nuh, ini kok umatmu mengatakan kamu belum pernah menyampaikan, belum pernah datang, sedangkan kamu mengatakan sudah. Kalau memang begitu, siapa saksimu?" Pada saat ditanya seperti itu, Nabi Nuh jawab, "Saksi saya adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Loh, kok bisa? Emangnya umatnya Nabi Muhammad itu hidup sezaman dengan Nabi Nuh? Sezaman apa tidak? Tidak. Kok bisa? Ya bisa. Karena umatnya Nabi Muhammad itu kan kitabnya Al-Quran. Yang di dalamnya Al-Quran itu juga disebutkan bagaimana perjuangannya Nabi Nuh, amar ma'ruf, nahi mungkar terhadap umat-umatnya. Sehingga ketika Allah bertanya kepada umatnya Nabi Muhammad, maka umatnya Nabi Muhammad jawab, "Iya, kami saksikan Nuh itu sudah menyampaikan risalahnya." Lewat apa? Ya, lewat Al-Quran itu. Nyatanya di dalam Al-Quran disebutkan Nabi Nuh itu nasihat kepada umatnya, amar ma'ruf. Itu buktinya kalau Nuh sudah. Itu nanti yang bisa menjawab hanya umatnya Nabi Muhammad. Ini praktiknya menjadi umat yang adil. Wa ja'ala, menjadikan siapa Allah ummatahu pada umatnya Nabi Muhammad, hum mereka umat al-awwalun, orang-orang yang awal masuk surganya. Bahwa sedangkan mereka al-akhirin, orang-orang yang akhir hidupnya di dunia. Allah menjadikan umatnya Muhammad sebagai umat yang awal dan yang akhir. Awal masuk surganya, akhir hidupnya di dunia. Di uripe keri tapi surganya diisi. Ini jangan kemudian dipakai dalil salah. Tekone keri ngajine mulai diisi. Golek sandal sing apik pisan. Nah, loh kok kamu begitu loh? Kita kan al-awwalun wal akhirun. Itu namanya menyalahgunakan dalil. Wasaraka, dan meluaskan atau melapangkan siapa Allah lalu pada Nabi, saudarahu pada dadanya, maksudnya hatinya Nabi. Allah menjadikan hatinya Nabi itu lapang sehingga mudah menerima hidayah, mudah menerima agama Islam. Allah, dan meletakkan siapa Allah anhu dari Nabi, wisrohu pada dosanya Nabi Muhammad. Allah meletakkan, maksudnya memaafkan, mengampuni pada dosa-dosanya Nabi, seperti yang diterangkan di surat Al-Fatih ayat 2. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar. Nabi itu punya dosa, tapi dosa-dosanya baik yang awal yang akhir itu semua sudah diampuni. Ayat 2. Jadi sehingga Nabi itu datang dalam keadaan tidak punya dosa. Maka satu-satunya Nabi yang besok itu bisa memberikan syafaat ya Nabi Muhammad itu. Minta ke Nabi Adam nggak bisa karena punya salah. Ke Nabi Musa nggak bisa, Nabi Isa nggak bisa. Dan Nabi Muhammad yang bisa. Punya dosa tapi sudah diampuni oleh Allah. Warafa, dan mengangkat siapa Allah lalu pada Nabi Muhammad dikrohu pada namanya. Sesebutannya maksudnya namanya Nabi Muhammad. Allah mengangkat namanya Nabi Muhammad. Satu-satunya nama yang menyandingi Allah di lauh
mahfuz itu hanyalah Nabi Muhammad saja. Karena di lauhil mahfuz itu terdapat kalimat la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Di warafa'allahu dzikra itu prakteknya seperti itu. Di satu-satunya nama hamba yang bersandingan dengan namanya Allah di lauhil mahfuz itu hanyalah Nabi Muhammad saja. Di sana tertulis kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan di dunianya ini kan juga dikenal kebaikannya oleh seluruh alam, tidak hanya oleh orang-orang iman, bahkan oleh musuh-musuhnya pun juga diakui kebaikannya Nabi Muhammad itu luar biasa. Wajah dan menjadikan siapa Allah pada Nabi Muhammad fatikan orang yang membuka, maksudnya membuka surga ataupun membuka syafaat. Pertama kali yang membuka pintu surga adalah Nabi Muhammad. Pertama kali yang mensyafaati adalah Nabi Muhammad. Wa khotaman dan penutupnya para nabi. La nabiyya ba'dah. Jadi Nabi Muhammad sebagai nabi yang terakhir, tidak ada nabi setelahnya aku, Nabi Muhammad. Maka kalau ada yang ngaku-ngaku setelahnya Nabi Muhammad sebagai nabi, ini jelas pendusta. Zaman Nabi dulu juga sudah ada. Setelah Nabi wafat itu sudah mulai bermunculan orang-orang yang ngaku sebagai nabi, termasuk Musailimah Al-Kadzab, orang yang mamah itu juga ngaku, dan yang lain-lain banyak. Asyhadu bersaksi aku bahwasanya la ilaha illallah Tuhan illallah kecuali Allah, wa asyhadu dan bersaksi aku anna Muhammadan yang Muhammad itu betul hambanya Allah, wa rasul dan utusannya Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi dan atas keluarganya Nabi Muhammad, wa ashabi dan sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad. Amma ba'du, adapun setelahnya itu pembukaan di atas. Awalu kitabil adabi. Permulaannya catatan bab tata krama, bab budi pekerti. Bab majah, babnya apa-apa yang datang apa ma fi sifatin Nabi, di dalam keadaannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa akhlaki dan budi pekertinya Nabi. Bab pertama ini membahas tentang bagaimanakah keadaan dan budi pekertinya Nabi. Wa qauli firman-Nya Allah Ta'ala yang melalui siapa Allah, fa bima rahmatin maka sebab rahmat minallah dari Allah, linta maka lemah lembut engkau Muhammad. Linta itu adalah lemah lembut dalam tindakan. Lemah lembut dalam tindakan. Sebab rahmat yang Allah berikan kepadamu, engkau akhirnya bisa bersikap lemah lembut terhadap laum kepada mereka orang-orang iman. Ini menunjukkan bahwasanya akhlaknya Nabi adalah lemah lembut terhadap orang iman. Karena apa? Karena hidayah yang Allah berikan. Karena hidayah yang Allah berikan, akhirnya Nabi bisa bersikap lemah lembut terhadap orang iman. Walau kunta seandainya ada engkau Muhammad iku faddon kasar. Faddon itu maksudnya adalah omongannya menyakitkan hati. Faddon itu bukan logat bahasanya, bukan dialeknya, tapi isi omongannya itu menyakitkan hati. Kalau suaranya banter kayak wong Surabaya, lain kan dengan wong Solo. Wong Solo itu lain. Kalau Solo itu cenderung lebih halus gitu. Surabaya banter. Orang Makassar juga gak mau kalah. Terutama yang hidupnya di pesisir pantai itu ngomongnya banter-banter biasanya. Memang gayanya seperti itu, nggak termasuk. Jadi fadon itu maksudnya omongannya itu menyakitkan hati. Walaupun ngomongnya lemah lembut, lemah gemulai, tapi isinya ngelarane hati. Nyun sewu tokoripun panjenengan. Umpamane tokor itu kan bahasa kasarnya kaki. Ketoknya nyun sewu, tapi kok tokor. Bahasanya halus tapi ngerasani atau menfitnah, itu juga masuk fadon.
Walidul qalbi, lagi keras atau kaku hatinya. Hatinya itu kaku, bergudul kayak isine dondong. Angel diilingne, bergudul menangan dhewe. Lan fatu maka dia bubar mereka orang-orang iman min haulika dari kanan kirimu Muhammad. Seandainya saja omongmu itu menyakitkan hati, hatimu kasar, kaku, maka orang-orang yang ada di sekitarmu itu akan bubar meninggalkan kamu. Tapi enggak seperti itu. Nabi itu sifatnya lemah lembut, keporongalah, menghargai di antara sahabat-sahabatnya. Wa qali firman Allah Ta'ala yang menurut siapa Allah, waqfid janahak, waqfid dan merendahkanlah engkau janahaka pada sayapmu. Merendahkan sayap maksudnya bersikap andap asor, rendah hati, bukan rendah hati ya. Kalau rendah hati itu minder. Jadi merendahkan sayap itu maksudnya bersikap andap asor atau merendahkan hati. Liman pada orang ittaba'a yang mengikuti siapa manka kepadamu, bayani minal mukminin dari orang-orang yang beriman. Bersikaplah yang rendah hati terhadap pengikut-pengikutmu dari golongan orang-orang yang beriman. Jadi Nabi diperintahkan oleh Allah agar bersikap rendah hati, andap asor, menghormat kepada orang iman. Wa qali dan firman-Nya Allah azza wa mulia siapa Allah, wa jalla dan maha agung siapa Allah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa innaka rasanya kau Muhammad iku la'ala khuluqin niscaya atas budi pekerti azimin yang agung. Sesungguhnya engkau menetapi budi pekerti yang agung, yaitu akhlakul karimah. Hadatsana Muhammad bin Sinan, hadatsana Fulah, hadatsana Hilal an Atha bin Yasar. Qala berkata siapa? Atha. Laki itu berjumpa aku Abdullah pada Abdullah Ibn Amr Ibn As. Ini adalah orang iman yang backgroundnya dia itu asalnya termasuk ulamanya Yahudi. Jadi salah satu ulama Yahudi, tapi akhirnya dia itu masuk agama Islam. Radhiyallahu anhuma. Radhiyallahu semoga meridai siapa Allah anhuma dari keduanya. Keduanya yaitu Abdullah dan Amr bin As. Kalau ada radhiyallahu anhuma itu rujuknya kembali kepada perawi yang terdekat dan orang tuanya, menunjukkan bahwasanya orang tuanya perawi itu beriman, maka turut didoakan. Qultu berkata aku Atha bin Yasar, akhbirni khabarilah aku an sifati Rasulullah tentang keadaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fit Taurat, di dalam kitab Taurat. Atha berkata kepada Abdullah bin Amr, kabarilah aku tentang sifatnya Nabi yang sudah diterangkan dalam kitab Taurat. Wahai Abdullah, kamu kan sudah baca kitab Taurat, sudah menguasai. Coba saya ingin tahu bagaimana penjelasannya tentang Nabi yang sudah ditulis dalam kitab Taurat itu. Kalau berkata siapa Abdullah, ajal ya, oke, saya kabulkan permintaanmu. Wallah demi Allah, innausnya Nabi Muhammad iku lau mausufun, niscaya disifati, niscaya diterangkan fit Taurati di dalam kitab Taurat. Bibak disifati dengan sebagian sifatnya Nabi fil Quran di dalam Al-Quran. Sifat-sifat Nabi yang diterangkan dalam kitab Taurat juga diterangkan dalam kitab Al-Quran. Adapun yang tertulis dalam kitab Taurat adalah ya ayyuhan nabi. Ya ayyuhan nabi ini adalah yang tertulis dalam kitab Taurat. Adapun yang tertera dalam kitab Taurat ini isinya ya ayyuhan nabi, wahai nabi, maksudnya Nabi Muhammad, innasnya kami arsalnaka, mengutus kami kepadamu, syahidan orang yang menyaksikan.
wa mubasyiran, dan orang yang memberikan kabar gembira, wa nadhiran, dan orang yang memberikan kabar penakut, wa khirzan, dan menjaga, lil ummiyin, pada bangsa ummi. Bangsa ummi itu adalah sebuah bangsa yang tidak pandai berhitung, membaca dan menulis. Maksudnya orang-orang Quraisy. Adapun yang tertulis dalam kitab Taurat ini adalah ya ayyuhan nabi inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira wa khirzan lil ummi, dan seterusnya. Kalau di dalam Al-Qur'an ini juga tertulis di dalam surat Al-Ahzab ayat 45, tetapi hanya ya ayyuhan nabi inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira, sampai situ saja. Itu ada di dalam surat Al-Ahzab ayat 45. Tapi kalau dalam Taurat lebih panjang lagi, diterangkan, aku mengutus engkau itu sebagai orang yang menyaksikan, yang memberikan kabar gembira, juga penakut, dan ditugasi untuk menjaga, mimpin terhadap orang-orang Quraisy. Antang ke Muhammad iku abdi hambaku Allah, wa rasuli, dan utusanku Allah. Samaituka, menyebut aku Allah kepadamu, al-mutawakkil, orang yang menyerah, orang yang pasrah. Al-mutawakkil itu maksudnya orang yang pasrah terhadap Allah, karena Nabi itu nerima pada rizki walaupun hanya sedikit, karena penerimaannya terhadap sedikit dari rizki. Jadi Allah menyebut Nabi sebagai mutawakil, orang yang pasrah, karena ridhonya dia, pasrahnya dia dengan rizki yang Allah berikan walaupun hanya sedikit. Nabi itu nggak pernah mengeluh, Nabi itu nggak pernah merasa kurang, walaupun rezeki yang Allah berikan kepadanya itu pas-pasan, bahkan kurang. Laisa, tidak ada siapa nabi itu bifadin, kasar. Maksudnya kasar di sini jelek budi pekertinya. Wala, dan bukan walidin, keras. Keras maksudnya keras hatinya. Hatinya itu sulit dinasehati, hati bergudul. Wala, dan bukan sakhobin, tukang bertengkar, tukang padu, fil aswaq, dalam beberapa pasar, bukan preman pasar. Jadi bukan termasuk orang yang sering bertengkar, gegeran di pasar, itu bukan. Wala yatafa'u, dan tidak menolak siapa Nabi Muhammad bisayati, dengan kejelekan, as-sayyata, pada kejelekan. Nabi tidak membalas kejelekan dengan kejelekan. Jadi kalau dijelekin oleh orang lain, Nabi membalas dengan kebaikan. Kalau dalam Al-Quran diterangkan di surat Mu'minun ayat 96. Mu'minun 96. Idfa billati hi ahsan. Dibalaslah dengan sesuatu yang lebih baik. Dilempari batu, diganti dilempar jemblem, atau bakso, pentol bakso. Jadi dibalas dengan yang lebih baik. Nah, ini bukan hal yang mudah, tapi perlu dilatih. Karena termasuk salah satu sifat ahli surga itu adalah wa yuhsinu ila man asaa ilai, berbuat baik pada orang yang berbuat jelek kepadanya. Kita digasap sandalnya, umpama pakaian dalamnya diambil, alat mandinya dipakai, dihabiskan. Tapi balasan kita apa? Ketika kita dapat rezeki yang seperti itu, kita ajak makan bareng-bareng, kita bayari, kita kasih uang. Kira-kira bisa nggak begitu? Ya, harus dilatih. Kan kecenderungannya orang itu
kalau disakiti dia akan membalas menyakiti, ya. Kecenderungannya seperti itu. Tapi kalau orang iman tidak, berusaha membalas dengan yang lebih baik. Walakin akan tapi Nabi itu sifatnya adalah ya'fu, memaafkan siapa Nabi, wa yaghfiru, dan mengampuni siapa Nabi. Nabi itu orangnya pemaaf. Jadi kalau disakiti minta maaf ya sudah, tidak ada istilah wah ya ada lagi maaf bagimu. Wah, ora iso, nggak begitu. Walan yakabidau, dan tidak akan menggenggam, maksudnya mewafatkan pada Nabi sapa Allah hatta sehingga yukima, meluruskan atau menegakkan siapa Allah bisbab Nabi al-millatal, pada agama al-auja, yang bengkok atau yang nyimpang. Allah tidak akan mewafatkan Nabi Muhammad sehingga Nabi berhasil meluruskan kembali agama yang bengkok. Agama yang bengkok itu maksudnya agama yang telah diselewengkan oleh ahli kitab, oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Itu kan asalnya kan agama Yahudi Nasrani itu kan agama yang murni awalnya, tapi oleh pemeluknya disimpangkan, dibelokkan. Malah yang disembah Nabi Uzair, yang disembah Nabi Isa. Sehingga Nabi diutus itu untuk meluruskan kembali. Selama itu belum berhasil, maka Allah tidak akan mewafatkan. Allah mewafatkan Nabi setelah berhasil meluruskan agama yang bengkok. Bi ayyaqulu, dengan bahwasanya berkata mereka la ilaha illallah, sampai akhirnya mereka semua bisa mengucapkan kalimat la ilaha, tiada Tuhan illallah kecuali Allah, sampai mengakui Tuhan yang berhak disembah hanyalah Allah saja. Wa yaftahu, dan membuka siapa Allah biha, sebab lafal la ilaha illallah, ayunan, pada beberapa mata umyan yang buta dari hidayah. Lantaran kalimat la ilaha illallah itu Allah membuka matanya orang-orang yang buta dari petunjuk. Wa adanan, dan beberapa telinga summan yang tuli dari petunjuk. Wa quluban, dan beberapa hati gulfa yang tertutup, dan Allah membuka hati-hati yang tertutup dari hidayah lantaran kalimat la ilaha illallah. Itulah bagian cuplikan tentang sifat-sifatnya Nabi yang sudah ditulis dalam kitab Taurat. Hadatsana Subhaimah ibn Hadatsana Waqiyah, Hadatsana Muhammad bin Ziyad, Hadatsani Abu Rashid Al-Harani. Kalau berkata siapa Abu Rashid? Kalau berkata siapa Abu Rashid? Akhwada, memegang biadi dengan tanganku Abu Rashid sapa Abu Mamah Al-Bahili. Suatu ketika tangan saya dipegang oleh guru saya yang bernama Abu Mamah. Waqala, berkata siapa Abu Mamah? Akhwada, memegang biadi dengan tanganku Abu Mamah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Mamah bercerita, aku megang tanganmu ini ya niru apa yang Nabi kerjakan. Saat itu Nabi memegang tangan saya. Jadi ini namanya hadis musalsal, hadis yang berantai. Karena sahabat pada waktu mendapatkan hadis ini dipegang tangannya oleh Nabi, maka sahabat ketika memanggulkan kepada muridnya pun juga begitu, dia pegang tangannya dulu, baru disampaikan hadisnya. Muridnya juga begitu lagi, pegang dulu tangannya. Nah, ini musalsal, hadis yang berantai. Faqala, maka bersabda siapa Nabi? Ya Aba Umamah, wahai Aba Umamah, inna minal mu'minin, ditambahi yang tidak ada. Di antara inna dan al mu'minin ditambahi mina, mim nun. Inna minal mu'minin, sesungguhnya termasuk orang-orang iman, sopoman orang yalinu, yang lemah lembut, lalu padanya man opo kolbi hatiku. Sesungguhnya termasuk dari tandanya orang yang beriman adalah seseorang yang hatiku lemah lembut terhadapnya.
Jadi umpama Nabi ketemu dengan seseorang, katakan dengan si A, begitu salama itu hatinya Nabi itu bisa lemah lembut kepada dia. Itu termasuk tandanya kalau si A itu orang yang beriman. Di sisi lain bisa diambil suatu kesimpulan bahwa Nabi itu hatinya lemah lembut terhadap orang yang beriman. Di sisi lainnya, kalau secara tersuratnya hadis ini menjelaskan sesungguhnya termasuk tandanya orang iman, yaitu apabila Nabi ketemu dengan seseorang terus hatinya Nabi ini bisa lemah lembut kepada dia, itu tandanya kalau dia itu orang iman. Nah, berarti di sisi lain yang keterangan yang lain yang tersirat Nabi itu hatinya lemah lembut terhadap orang yang beriman. Jadi nggak kok menjatuhkan, nggak kok berusaha mencelakakan, enggak, tapi lemah lembut sayang terhadap orang yang beriman. Kalau di dalam Al-Qur'annya dijelaskan Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhamau bainahum. Jadi orang-orang iman itu sifatnya adalah ruhamau bainahum, saling sayang menyayangi di antara mereka. Diterangkan di surat Al-Fatih ayat 29. Jadi bahwasanya orang iman itu lemah lembut dengan orang iman yang lain, termasuk Nabi di dalamnya. Hadatsana Sa'id bin Mansur hadatsana Abdul Aziz bin Muhammad bin Ajlan al-Qawqa bin Hakim an Nabi Shalih an Nabi Hurairah qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama buistusnya diutus aku Nabi liutamima untuk menyempurnakan aku solihal akhlaki pada bagusnya budi pekerti. Sesungguhnya aku diutus ini untuk menyempurnakan bagusnya budi pekerti. Jadi dengan adanya nabi-nabi yang dulu diutus, itu mereka juga sudah dibekali budi pekerti untuk disampaikan kepada masing-masing umatnya. Lah aku diutus ini sebagai penyempurnanya, sebagai penyempurna budi pekerti dari akhlak-akhlak yang ada sebelumnya. Kalau di dalam hadis digambarkan, gambarannya buistu liutamima solikal akhlak itu seperti orang mendirikan sebuah rumah. Rumahnya sudah jadi, tapi sayang pada waktu dikoreksi, dicek, itu masih ada satu bata yang belum terpasang, sehingga kelihatan bolong. Ada orang buat rumah, ini gambaran hadis ya. Jadi setelah rumahnya jadi, dia mempersilakan, silakan masuk ke rumah, launching, peresmian. Orang merasa heran, bagus sekali rumahnya, wah tingkat, wah ada kolamnya, wah ada tikusnya, pokoknya bagus-bagus semua. Tapi sayang, ada satu tempat bata yang belum terpasang, sehingga menjadi cacatnya, kurangnya rumah itu. Lah saya diutus ibarat untuk menutup celah yang masih kelihatan bolong itu, sebagai penyempurna atas budi pekerti yang sebelumnya. Itu gambarannya seperti itu. Bab majaa babnya apa yang datang agama fi khuluqin Nabi, di dalam budi pekertinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadasna Syarik an Qais ibni Wahab an rajulin, dari seorang laki-laki min Bani Sawat, dari Bani Sawat. Telah berkata siapa rajul, saat itu bertanya aku Aisyah kepada Aisyah an khuluqi Rasulullah, tentang budi pekertinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanakah akhlaknya Nabi itu, bagaimana toh? Fakot maka berkata siapa Aisyah? Aisyah ganti bertanya, Ama taqra, adakah tidak membaca engkau Al-Quran pada Al-Quran? Loh, kamu kok tanya bagaimana akhlaknya Nabi, apa enggak baca Quran? Kan sudah ada dalam Al-Quran, yaitu tertulis dalam wa innaka la ala khuluqin azim, surat Al-Qalam ayat 4. Wa innaka nasnya engkau Muhammad nikul ala khuluqin, niscaya atas budi pekerti azimin yang agung. Sesungguhnya engkau menetapi budi pekerti yang mulia. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi itu akhlaknya mulia.
Hadatsana Ismail Hasan Yunus Al-Hasan berkata siapa Hasan? Saat itu bertanya aku Aisyah pada Aisyah an khuluqi Rasulullah tentang budi pekertinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat maka berkata siapa Aisyah, kana ada apa khuluquhu budi pekertinya Nabi iku Al-Qur'an. Akhlaknya Nabi itu adalah maksudnya sudah tertulis di dalam Al-Qur'an. Budi pekertinya Nabi itu sudah tertulis di dalam Al-Qur'an. Kalau kamu ingin tahu, bacalah Al-Qur'an. Haddatsana Mahmud bin Ghailan haddatsana Abu Dawud qala anba'ana Syu'ban Abi Ishaq qala sami'tu Aba Abdillah Al-Jadali yaqulu berkata sapa Abu Abdillah Sa'altu bertanya aku Abu Abdillah Aisyata kepada Aisyah an khuluqi Rasulillah tentang akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Abdillah, aku pernah bertanya kepada Nabi tentang budi pekertinya Nabi. Faqalat maka berkata siapa Aisyah, lam yakun tidak ada siapa Nabi fahisan orang yang jelek, fahisan orang yang jelek, wala dan juga tidak mutafahisan orang yang berbuat jelek. Nabi itu bukan orang jelek wataknya, tabiatnya tidak, bukan pula orang yang suka niat jelek. Wala dan juga tidak sakhoban. Kalau di situ tertulis sakhoban pakai sod diganti sin biasa. Sakhoban. Kalau di situ tertulis sod itu keliru diganti sin biasa. Sin itu kayak angka 3 gitu ya. Angka 3 tapi ada buntutnya tapi tidur. Sakhoban pakai sin biasa. Kalau nggak bisa nulis Arab, tulis Latin juga boleh. Wala dan juga tidak sakhoban orang yang suka ramai atau suka bikin onar fil aswaki di pasar-pasar. Demikian pula Nabi itu bukan tipe orang yang suka bikin onar di pasar, bikin cari gara-gara di pasar kayak preman gitu, tidak. Wala dan tidak ya jadi membalas siapa Nabi bisayyiati dengan kejelekan, as-sayyi'ata pada kejelekan. Nabi itu juga kalau diperbuat jelek oleh orang lain tidak pernah membalas dengan kejelekan. Walakin akan tetapi ya'fu memaafkan siapa Nabi wa yasfahu dan memaafkan siapa Nabi. Kalau diperbuat jelek oleh orang lain, Nabi itu sifatnya atau orangnya itu suka memaafkan. Jadi orangnya pemaaf. Haddatsana Qutaibah haddatsana Ja'far bin Sulaiman Ad-Dubai an Tsabit an Anas qala berkata Anas, khadamtu melayani aku Anas an-Nabiya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam asrosinina selama 10 tahun. Saya melayani Nabi itu kurang lebih selama 10 tahun kata Anas. Famakola maka tidak pernah berkata siapa Nabi li kepadaku Anas uffin, kalimat uff. Kalau di sini mungkin hus. Kotu sama sekali. Selama 10 tahun itu saya tidak pernah mendengar Nabi atau mengata-ngatain saya dengan kalimat uff atau piak. Nah itu nggak pernah. Apa menurut piak ini ya. Wa maqala dan tidak berkata siapa Nabi li syai'in kepada sesuatu sonaktuhu yang mengerjakan aku
Anas kepada Said, Nabi tidak berkata, "Lima, kenapa sonak tahu mengerjakan kamu Anas kepada Said?" Kalau aku melakukan sesuatu, Nabi tidak pernah mengatakan kepada saya, "Kenapa kamu mengerjakan itu? Kenapa mengerjakan itu? Kenapa nih? Kenapa?" Tidak pernah Nabi berkata begitu. Wala, dan juga tidak li syai'in pada sesuatu tartuhu yang meninggalkan aku Anas kepada Said. Lima, kenapa tarot tahu meninggalkan kamu Anas kepada Said? Begitu pula kalau saya tidak mengerjakan sesuatu, tidak melakukan apa-apa, Nabi tidak pernah mengatakan kepada saya, "Loh Nas, kenapa tidak kamu kerjakan? Kenapa? Kenapa?" Itu nggak pernah berkata begitu. Jadi ya sudah, dibiarkan saja. Tergantung dari kreativitas berpikirnya Anas dalam melayani Nabi tersebut. Wakana, dan ada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku min ahsanin nasi, termasuk lebih bagusnya manusia apane khuluqan, budi pekertinya. Nabi itu adalah orang yang mempunyai budi pekerti paling baik, paling bagus. Wala masastu, dan tidak menyentuh aku Anas khazan pada sutra kotu sama sekali. Wala, dan juga tidak hariron sutra. Wala, dan juga tidak syai'an sesuatu. Karena yang ada apa syai' iku alyana, lebih lembut, lebih halus min kafi Rasulillah, daripada telapak tangannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya menyentuh tangan Nabi itu sangat lembut sekali. Bahkan sutra pun kalah lembutnya dengan tangan Nabi, sangat lembut sekali, luar biasa. Beda dengan tangan kita ya, merempul gitu. Banyak kapalnya. Wala syamamtu, dan tidak mencium aku Anas miskan pada minyak kasturi kotu sama sekali. Wala, dan juga tidak aitron, wangi-wangian. Karena yang ada apa wangi-wangian itu atyaba, lebih harum min arakin Nabi, daripada keringatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula saya mencium keringatnya Nabi itu sangat harum sekali. Minyak wangi pun kalah. Itu. Minyak wangi pun kalah harumnya dengan keringat Nabi. Sampai-sampai pernah ada hadis pada saat Nabi tidur, Nabi berkeringat oleh ibunya Anas itu, kemudian keringatnya itu diambili, diusap, terus diperes, dimasukkan ke dalam botol untuk campuran minyak wangi. Nah, luar biasa. Beda dengan keringat kita. Haddatsana Muhammad bin Sinan, haddatsana Fulaik bin Sulaiman, haddatsana Hilal ibnu Ali an Anas. Qala, berkata Anas, lam yakun, tidak ada sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku fahisan, orang yang jelek wataknya atau budi pekertinya. Wala, dan juga tidak la'anan, tukang melaknati. Wala, dan juga tidak sababan, tukang mencela, tukang mencaci maki. Nabi itu bukan tipe orang yang tukang mencaci maki, tukang misuh-misuh. Misuh itu apa bahasa Indonesianya? Ya, misuh ya, mengata-ngatain, mencaci maki, ya, cak-cuk. Itu Nabi bukan tipe seperti itu. Kalau masalah cak-cuk itu ya, itu tergantung wilayahnya. Tergantung wilayahnya. Kalau orang Surabaya biasa itu adalah sarapannya ya, makanannya ya.
ketemu temannya, ya apa cok? Nah, itu biasa itu. Biasa. Terus ngomong kepada temannya, nerima sesuatu, jancuk ini. Nah, itu biasa. Orang Surabaya biasa. Itu adalah lumrah. Istilahnya apa ya? Salam hormatnya orang Surabaya. Nah. Tapi kalau orang Solo coba, orang Solo, orang Jogja, orang Semarang ke barat, muniocok gitu, wah, masya Allah, luar biasa, bisa terjadi perang. Itu saudara. Kalau Surabaya biasa, bahkan sudah ada presidennya, Presiden Jancukres. Sampean tahu Presiden Jancukres? Ada presidennya. Presiden Jancukres itu Sujiwo Tejo itu loh. Nah, itu karena ada siapa Nabi yakulu berkata siapa Nabi indal maktabati ketika mencela Nabi berkata malahu tariba jabiluhu, ma mengapa lahu baginya man tariba jatuh apa jabiluhu pelipisnya man. Wah, rugi banget dia itu. Jadi ya mungkin kalau ngomong-ngomong kasarnya Nabi ya seperti itu. Kenapa dia melakukan itu? Wah, tariba jabiluhu. Nah itu. Babu maja'ah, babnya apa-apa yang datang fi husnul khuluq, tentang bagusnya budi pekerti. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id haddatsani Ya'qub yani al-Iskandarani an Amrin anil Muttalib an Aisyah rahimaha, semoga merahmati, semoga memberi rahmat kepada Aisyah sapa Allahu Allah. Qalat, berkata Aisyah, sami itu mendengar aku Aisyah Rasulullah pada Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulu, berkata siapa Nabi, innal mu'mina, sesungguhnya orang iman, la yudriku, niscaya menjumpai siapa mukmin, bi husni khuluqihi, dengan bagusnya budi pekertinya mukmin, menjumpai darajat as-shaim, pada derajatnya orang yang ahli berpuasa, al-qaim, lagi orang yang ahli berdiri sholat lail. Nabi berkata begitu. Orang iman itu dengan mempunyai budi pekerti yang baik, dengan baiknya budi pekerti yang dimilikinya, itu bisa menyusul derajatnya orang yang ahli puasa kalau siang, kalau malam sholat malam terus. Siang puasa terus, malam sholat malam terus. Dengan orang berbudi pekerti yang baik itu bisa sejajar derajatnya. Haddatsana Abdul Walid At-Tayalisi wa Hafs bin Umar qala haddatsana wa haddatsana Ibnu Katsir akhbarana Syu'bah al-Qasim ibni Abi Bazzah an Acha al-Qaykharani an Ummi Darda an Abi Darda radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, berkata siapa Nabi, ma min syai'in, tidak ada sesuatu atqalu yang lebih berat fil mizani, di dalam timbangan amal, min husnul khuluq, daripada bagusnya budi pekerti. Budi pekerti itu adalah merupakan amalan yang bisa menjadikan timbangan amal menjadi berat. Nah, menjadi berat itu bobotnya luar biasa. Haddatsana Ibnu Abi Umar haddatsana Umar ibn Dinar an Ibnu Abi Mulaika an Ya'la ibn Mamlak an Ummi Darda an Abi Darda an Nabiy, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam iku qala, berkata siapa Nabi, ma syai'un, tidak ada sesuatu atqalu yang lebih berat fi mizanil mukmin, di dalam timbangannya orang iman, yaumal kiamati, pada hari kiamat, min khuluqin, daripada budi pekerti hasanin yang baik. Di hari kiamat nanti tidak ada amalan yang lebih berat di timbangannya orang iman kecuali dibandingkan budi pekerti yang baik.
Budi pekerti yang baik itulah yang paling memberatkan timbangan amal. Inna Allah, dan sesungguhnya Allah ikulah ya begodu niscaya benci siapa Allah al-fahisha pada orang yang jelek wataknya, perbuatannya, tingkahnya, al-badhi lagi orang yang jelek omongannya. Itu Allah sangat benci sekali. Allah nggak suka terhadap orang yang mempunyai watak yang jelek. Haddatsana Abu Quraibin rupani Muhammad bin Ala, haddatsana Abdullah bin Idris, haddatsani Abi an Jaddi an Abi Hurairah, qala berkata Abi Hurairah. Suila ditanya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsarima tentang lebih banyaknya apa-apa yudkhulu yang memasukkan opoma an-nasa kepada manusia al-jannata ke dalam surga. Nabi ditanya tentang faktor yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga. Itu apa saja yang paling banyak membuat orang masuk surga? Faqala, maka berkata siapa Nabi, taqwallah, takwa kepada Allah, wa husnul khuluq, dan bagusnya budi pekerti. Jadi yang paling banyak membuat orang masuk ke dalam surga itu adalah takwa kepada Allah dan budi pekerti yang baik. Budi pekerti yang baik itulah yang membuat banyak orang masuk ke dalam surga. Bertakwa kepada Allah dan berbudi pekerti yang baik. Singkatnya, gampangnya, orang masuk surga itu sangunya itu cuma 1 juta. Sangunya cuma 1 juta. 1 juta itu sabar, jujur, dan takwa. Nah, gitu. Karena kalau nggak sabar nggak bisa masuk ke dalam surga. Wa ma yulaqqaha illas sabirun. Tidak akan ketemu kepada surga kecuali orang yang sabar. Sabar. Kemudian yang kedua, jujur. Harus jujur. Jujur itu cerminan dari budi pekerti yang baik. Harus punya akhlak yang baik. Itu bisa memasukkan orang dalam surga. Yang ketiga, takwa kepada Allah. Harus punya banyak ketakwaan. Wasu'ilah, dan ditanya siapa Nabi an aktsarima tentang lebih banyaknya apa-apa yudkhulu yang memasukkan opoma an-nasa pada manusia fit an-nar ke dalam neraka. Begitu pula Nabi juga ditanya tentang hal-hal yang paling banyak menyebabkan orang itu masuk ke dalam neraka. Faqala, maka berkata siapa Nabi, al-famu mulut wal farju dan farji. Wah, ini mulut dan farji, mulut dan kemaluan, itulah yang paling banyak memasukkan orang ke dalam neraka. Mulut dipergunakan untuk menggunjing, ngerasani, gibah, mengata-ngatain, menfitnah, mengadu domba, dan sebagainya. Farjinya, kemaluannya, wah ini dipergunakan untuk tidak pada tempatnya. Karena masing-masing farji itu sudah punya tempat sendiri-sendiri. Kalau memakai tempat yang bukan haknya, ya ini bisa berabe ini ya, bisa berabe. Makanya saudara, hal-hal yang menyebabkan farji ini atau kemaluan itu bisa menyalurkan hasratnya kepada bukan pada tempatnya, itu supaya dihindari betul ya, jangan sembarangan. Ya kalau orang-orang zaman dulu itu biasanya, kalau zaman dulu itu menahannya itu bisa kuat, tapi kalau zaman sekarang itu masya Allah luar biasa. Apalagi kalau sinyalnya kuat ya, sinyal kuat Indosat, waduh, karena sinyalnya kuat di mana-mana bisa tegak itu.
Jadi kemana-mana bisa tegak, bahaya. Maka penyebab-penyebab yang bisa menjadikan terjadinya farji ini menyalurkan bukan pada tempatnya dihindari. Seperti mungkin sirsiran. Sirsiran itu sebabnya banyak sekali. Banyak sekali, apalagi kalau zaman sekarang ini peluangnya sangat terbuka lebar. Sangat terbuka lebar. Kalau orang zaman dulu sirsiran paling pendekatan dulu ya, dekat-dekat, terus kenalan, terus apalagi gitu surat-suratan. Lama prosesnya. Kalau zaman sekarang ketemu, cantik ya, masya Allah. Dideketi, Mbak nomor HP-nya berapa? Udah. Kalau udah dapat nomor HP, sama bakdunya juga nggak tahu. Nah, ini bahaya ini, bisa-bisa janjian, tahu-tahu, yuk kita ketemuan di hutan sana. Wah, tambah bahaya ini. Itu tambah bahaya lagi. Makanya saudara jangan sampai terkena yang namanya virus cinta. Kalau kena virus cinta ini saudara, wah, antivirus apapun wangel saudara. Antivirus mungkin APG apa meneh semadap, wah gak tegas. Orang tegas. Karena sudah mengakar di dalam hati. Makanya jangan sampai terkena virus cinta. Cinta monyet. Nah, monyet bercinta. Nah, kalau virusnya sudah mengakar itu sulit banget. Padahal yang pacarnya itu sudah kawin ya. Sudah diambil orang, anaknya wis 5. Wah, perasaannya masih kekasihnya saja. Dalilnya kan begitu ya. Haddatsana Muhammad bin Bashar, haddatsana Abdurrahman ibnu Mahdi, haddatsana Sufyan bin Habib ibnu Abi Thabit an Maimun ibnu Abi Syabib. An Abi Dzarrin qala berkata Abi Dzar, qala berkata li kepadaku Abu Dzar, sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ittaqi, takutlah kamu Abu Dzar Allah kepada Allah haitsu ma kunta, di mana saja berada kamu Abu Dzar. Abu Dzar, takutlah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Di mana saja berada supaya takut kepada Allah. Jangan sembrono. Wa asbi, dan mengikutilah kamu Abu Dzar as-sayyi'ata pada kejelekan, mengikuti al-hasanata pada kebaikan. Artinya jika suatu ketika kamu terlanjur berbuat salah, melakukan kejelekan, maka segeralah bertobat melakukan kebaikan. Dengan begitu, tamhuha, maka akan menghapus apa kebaikan pada kejelekan tersebut. Dengan segera melakukan kebaikan itu, segera bertobat, maka kebaikan itu bisa menghapus kejelekan. Wa khaliq, dan mempergaulilah kamu Abu Dzar an-nasa pada manusia bi khuluqin, dengan budi pekerti hasanin yang baik. Pergaulilah manusia dengan budi pekerti yang baik. Babu maja'a, babnya apa-apa yang datang apa ma fi ma'anil akhlak, tentang luhurnya budi pekerti. Membahas tentang luhurnya budi pekerti. Haddatsana Mubarak ibnu Fadlah, haddatsana Abdul Rabbih ibnu Sa'id an Muhammad ibnu Munkadir an Jabir anna Rasulullah, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam iku qala, berkata siapa Nabi, inna min ahabbikum, sesungguhnya sebagian dari lebih baiknya, lebih disenanginya kamu sekalian, ilayya padaku Nabi, wa aqrabikum, dan lebih dekatnya kamu sekalian minni dariku Nabi, apa nih majelisan tempat duduknya yaumal kiamati pada hari kiamat, iku ahasinakum, lebih bagus-bagusnya kamu sekalian. Saya ulangi, apa ahasinakum,
lebih bagus-bagusnya kamu sekalian akhlakon budi pekertinya. Jadi orang yang paling disenangi di antara kalian dan lebih dekat tempat duduknya dengan aku Nabi di hari kiamat nanti adalah orang-orang atau kalian-kalian yang mempunyai budi pekerti yang baik. Itu nanti akan mendapatkan tempat duduk dekat dengan Nabi di hari kiamat. Wa inna abghadakum, dan sesungguhnya lebih dibencinya kamu sekalian ilayya padaku Nabi, wa ab'adakum, dan lebih jauhnya kamu sekalian minni dariku Nabi, apa nih majelisan tempat duduknya, yaumal kiamati, pada hari kiamat, iku sarun, orang yang banyak omongnya, orang-orang yang banyak omongnya, wal mutasaddiqun, dan orang-orang yang suka memanjangkan omongan, menambah-nambahi omongan, wal mutafaihikun, dan orang-orang yang sombong. Itu. Sedangkan orang yang paling aku benci dan paling jauh tempat duduknya besok di hari kiamat adalah orang yang banyak omong. Itu. Gedobos. Itu. Orang yang banyak omong, gedobos. Apa gedobos itu? Omong kosong, omdo, ngomong tok ae. Dan orang yang suka memanjangkan omongan, menambah-nambahi omongan. Nah, itu. Tukang ngompor-ngompori, provokator, dan orang yang sombong. Kalau berkata mereka, ya Rasulullah, qad alimna, sungguh mengetahui kami aksar sarun pada aksar sarun wal mutasaddiqun. Kalau aksar sarun al mutasaddiqun kami tahu. Apa itu aksar sarun al mutasaddiqun, kami ngerti itu Nabi. Fama, maka apakah al mutafaihikun? Nah, terus kalau al mutafaihikun itu apa Nabi? Qala, berkata Nabi, al mutasabbirun, orang-orang yang sombong. Mutafaihikun itu adalah orang yang sombong, petita-petiti, melete. Wasarsaru, utawi asarsaru, iku huwa utawi asarsaru, iku al-kathirul kalam, banyak omongnya. Jadi banyak omong, nggak ada buktinya, omdo. Wal mutasaddiq, dan al mutasaddiq iku alladzi, orang yatatawalu, yang memanjangkan siapa orang, ala nasi, pada manusia, fil kalami, di dalam pembicaraan. Kalau al mutasaddiqun itu adalah orang yang suka memanjang-manjangkan omongan, provokator. Wa yabdu, dan jelek alaihim, atas mereka. Jadi sukanya memanjangkan omongan, memprovokasi orang lain, dan keadaannya atau tingkahnya itu jelek, punya niat jelek. Itu namanya al-mutasaddiqun. Babu majaa, babnya apa-apa yang datang, fil fuksi, tentang kelakuan jelek, wat tafahus, dan perbuatan jelek. Haddatsana Mahmud bin Ghailan, haddatsana Abu Dawud, qala anbana Syu'ban al-Amash, qala sami'tu Abu Wa'il yuhadditsu an Masruq an Abdullah bin Amr, qala, berkata Abdullah, qala, berkata sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khiyarukum, pilihan-pilihan kamu sekalian, iku ahasinukum, lebih bagusnya kamu sekalian, akhlakon, budi pekertinya. Jadi orang-orang pilihan kalian itu, orang-orang baiknya kalian adalah yang paling bagus budi pekertinya. Itu kalau memilih, ya, carilah yang paling baik budi pekertinya. Walam yakun, dan tidak ada sopan Nabi sallallahu alaihi wasallam iku fahisan, orang yang jelek kelakuannya, wala, dan juga tidak mutafahisan, orang yang suka berbuat jelek.
Jadi wataknya Nabi itu tidak jelek dan juga tidak suka berbuat kejelekan. Gitu. Babuma babnya apa-apa yuna yang dilarang apa ma minas sibabi dari mencaci maki, walakni dan melaknati. Haddatsana Sulaiman ibnu Harbin haddatsana Syu'ban Mansur qala sami'tu Abu Wa'il yuhadditsu an Abdullah qala berkata Abdullah qala berkata sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sibabul muslimi mencaci maki orang Islam iku fusukun fasik. Mencaci maki orang Islam itu hukumnya fasik. Yakhruju anit ta'ah, keluar dari peraturan, dari ketaatan. Itu namanya fasik. Wa qitaluhu dan membunuh orang Islam iku kufrun kufur. Membunuh orang Islam itu hukumnya kufur. Haddatsana Muhammad bin Basharin haddatsana Utsman bin Umar haddatsana Ali bin Mubarak an Yahya bin Abi Katsir an Abi Kilabah an Thabit bin Dhahhak. Sesungguhnya Thabit bin Dhahhak wa kana dan ada siapa Thabit iku min ashabis syajarah, termasuk orang yang mempunyai pohon, artinya orang yang ikut berbaiat di bawah pohon samurah, baiatur ridwan. Iku haddatsahu bercerita siapa Thabit hu pada Abi Kilabah. Anna Rasulullah sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam iku kala berkata siapa Nabi, man barang siapa halafa yang bersumpah siapa man ala millatin atas agama ghairil islami selain Islam, bahwa maka dia man iku kama qala sebagaimana berkata siapa man. Orang yang bersumpah atas agama selain Islam, sumpahnya itu bukan sumpahnya orang Islam, menggunakan sumpahnya agama selain Islam, ya berarti seperti yang dia katakan, berarti ya bukan orang Islam. Qala berkata siapa Nabi, walaisa dan tidak ada iku ala bani Adam atas anak Adam apa nadrun nazar Fima di dalam apa-apa lah yang liku yang tidak memiliki siapa Ibnu Adam. Begitu pula Ibnu Adam, anak Adam itu tidak boleh bernazar terhadap sesuatu yang tidak ia miliki. Nanti saya kalau khatam himpunan, saya nazar akan saya sembelih kambing tetangga saya itu. Wah, bukan miliknya kok, itu nggak boleh, nggak boleh. Waman dan barang siapa kotala yang membunuh siapa man nafsau pada dirinya man bisyai'in dengan sesuatu fit dunia di dunia, bunuh diri dengan nenggak racun tikus begitu ya. Udziba maka disiksa siapa man di dengan syai' yaumal kiamati pada hari kiamat. Maka di hari kiamat dia akan disiksa dengan sesuatu yang ia gunakan untuk bunuh diri tersebut. Di hari kiamat, nenggak racun tikus terus, wah, sakitnya akan kerasa. Kalau bunuh dirinya gantung diri, ya gantung diri terus. Waman dan barang siapa la'ana yang melaknati siapa man mukminan pada orang iman, bahwa maka dia man iku kafat seperti membunuh orang iman. Melaknati orang iman itu hukumnya sama dengan membunuh orang iman. Waman dan barang siapa qadzafa yang menuduh siapa man mukminan pada orang iman bikufrin dengan kafir, bahwa maka dia man itu kafat lihi seperti membunuh orang iman. Nah, itu menuduh orang iman dituduh kafir itu sama dengan membunuh orang iman. Nah, itu dosa besar itu artinya dosa. Haddatsana Muhammad bin Yahya al-Azdi al-Basri haddatsana Muhammad bin Sabiq an Israil an al-A'mas an Ibrahim an Alqamah an Abdullah qala berkata sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa tidak ada sapa al-mukminu orang iman itu bitta'ani dengan tukang mencaci maki. Orang iman itu bukanlah orang yang suka mencaci maki. Wala dan juga tidak al-la'an tukang melaknati. Orang iman itu bukan pula orang yang suka melaknati. Wala dan juga tidak al-fahis orang yang jelek kelakuannya. Wala dan juga tidak
Al-badhi orang yang jelek omongannya. Tuh, orang iman seperti itu. Babu majaa, babnya apa-apa yang datang fit tawadui, tentang tawaduk, rendah hati. Ya, rendah hati, adab asor, sopan santun. Haddatsana Qutaibah haddatsana Abdul Aziz bin Muhammad anil Ala ibni Abdurrahman an Abi Hurairah anna Rasulullah, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam iku qala, berkata siapa Nabi, mana kosot tidak mengurangi apa sedekah min malin pada harta. Sedekah itu tidak mengurangi harta. Secara hakikinya begitu. Wa mazada, dan tidak menambahi sapa Allahu Allah rajulan pada orang laki-laki bi'afin dengan memaafkan illa kecuali izan kemuliaan. Begitu pula ketika ada seseorang yang suka memaafkan, maka itu bukan berarti hina, tapi Allah justru akan menambah kemuliaan kepada orang tersebut. Wa ma tawaddu'a, dan tidak rendah hati sapa ahadun seseorang lillahi karena Allah illa kecuali rafa'ahu mengangkat kepada ahad sapa Allahu Allah. Begitu pula orang yang rendah hati, orang yang sopan santun, adab asor, itu tidak hina. Justru Allah akan mengangkat orang tersebut baik di dunia maupun di akhirat. Haddatsana Ahmad bin Hafsin qala haddatsani Abi haddatsani Ibrahim bin Tuhman anil Hajjaj an Qatadah an Yazid ibni Abdillah an Iyad ibni Himar annahu sesungguhnya Iyad iku qala, berkata Iyad, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha, sesungguhnya Allah iku auka memberi wahyu siapa Allah ilayya kepadaku Nabi, antawadhu, supaya saling bertawaduklah kamu sekalian, supaya saling rendah hatilah kamu sekalian, supaya saling sopan santunlah kamu sekalian. Jadi Allah memberi wahyu kepada saya Nabi supaya kalian itu sopan santun, rendah hati, andap asor, tidak sombong, tidak bergudul, tidak. Walaya begitu, dan tidak menganiaya sapa ahadun seseorang ala ahadin atas orang lain. Juga Allah memberi wahyu kepada saya supaya kalian di antara sesama kalian tidak saling menganiaya. Wala yaqulu, dan tidak sombong sapa ahadun seseorang ala ahadin atas orang lain. Juga tidak saling menyombongi, saling ngengkresi. Nah, itu tidak. Babu majaa, babnya apa-apa yang datang tidulmi, tentang menganiaya. Haddatsana Abbas al-Ambari haddatsana Abu Dawud at-Tayalisi an Abdul Aziz bin Abdullah bin Abi Salama an Abdullah bin Dinar an Ibnu Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, berkata siapa Nabi, ad-dulmu, penganiayaan itu dulumatun, beberapa kegelapan, yaumal kiamati, pada hari kiamat. Penganiayaan itu bisa menjadikan kegelapan di hari kiamat. Babu majaa, babnya apa-apa yang datang tidak watil mazlum, tentang doanya orang yang dianiaya. Haddatsana Abu Quraibin haddatsana Waqi' an Zakaria ibn Ishaq an Yahya ibn Abdillah ibn Sayfiyin an Abi Ma'badin an Ibnu Abbas anna Rasulullah, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam iku ba'atha, mengutus siapa Nabi Mu'adz bin Jabal, pada Mu'adz bin Jabal, ilal Yamani, ke negeri Yaman. Suatu ketika Nabi mengutus Mu'adz bin Jabal untuk tugas ke negeri Yaman. Faqala, maka berkata siapa Nabi, ittaqi, takutlah kamu Mu'adz bin Jabal, dakwatal mazlum, pada doanya orang yang dianiaya. Takutlah kamu pada doanya orang yang dianiaya, jangan sekali-kali menganiaya. Kenapa? Fa inna, maka sesungguhnya dakwatal mazlum, doanya orang dianiaya itu laisa, tidak ada, iku bainaha, di antara doanya orang dianiaya, wa bainallahi, dan di antara Allah apa, hijabun, hijab, penghalang.
Doanya orang yang dianiaya dengan Allah itu tidak ada penghalang sama sekali. Artinya Allah langsung menerimanya. Maka supaya hati-hati. Supaya hati-hati, jangan menganiaya. Istirahat, jazakumullah khairan, kamu paling barokah. Dari saya cukup sekian, bila ada kekurangan maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.